Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari mahasiswa kelas PAI 3E akan memaparkan materi tentang warisan dan zakat guna memenuhi tugas mata kuliah fikih. Yang beranggotakan saya sendiri, atas nama Ahsanun Nadia, dan teman saya yaitu Cindy Patikasari. Materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu tentang warisan. Berikut pemaparannya. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang warisan. Yang pertama saya akan menjelaskan pengertiannya sedikit dan pembagiannya. Kemudian saya akan menyelesaikan satu permasalahan mengenai warisan ini. Warisan. Waris menurut istilah fikih adalah berpindahnya hak milik dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik berupa harta, benda, tanah maupun suatu hak dari hak-hak syara. Adapun pembagian harta waris tersebut berdasarkan dalil Al-Qur'an. Ini yang hanya keluarga inti ya. Yang pertama itu suami mendapatkan 1/2 jika ia tidak memiliki keturunan, tidak memiliki anak. Kemudian ia akan mendapatkan 1/4 jika memiliki keturunan atau anak. Istri akan mendapatkan 1/4 jika tidak memiliki keturunan dan akan mendapatkan 1/8 jika memiliki keturunan. Kemudian ada ayah. Ayah akan mendapatkan 1/3 jika tidak memiliki cucu dan 1/6 jika memiliki cucu. Sama dengan ibu akan mendapatkan 1/3 jika tidak memiliki cucu dan mendapatkan 1/6 jika memiliki cucu. Adapun di sini anak perempuan. Anak perempuan akan mendapatkan 1/2 bagian jika merupakan anak tunggal. Jadi misalkan dalam satu keluarga itu dia hanya anak tunggal dan perempuan sendiri, tidak ada saudara laki-laki maupun saudara perempuan. Kemudian dia akan mendapatkan 2/3 jika dia memiliki saudara perempuan. Misalkan dia 2 bersaudara perempuan atau 3 bersaudara perempuan, maka mereka akan mendapatkan 2/3. Namun jika anak perempuan ini memiliki saudara laki-laki, maka pembagiannya itu akan 2/1. Yang laki-laki mendapatkan 2 bagian dan yang perempuan mendapatkan 1. Nah, itu tadi sedikit penjelasan mengenai pembagian warisan dan pengertiannya. Nah, di sini ada satu masalah tentang pembagian warisan dalam satu keluarga. Masalahnya yaitu seorang suami meninggal dunia dengan meninggalkan harta sebanyak 500 juta uang dan motor seharga 40 juta. Dan ia meninggalkan anggota keluarganya yang terdiri dari ibu, adik laki-laki kandung seayah, ayah, istri, 2 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Nah, yang pertama yang akan kita selesaikan, suami meninggal dengan meninggalkan uang senilai 500 juta. Kemudian motor seharga 40 juta. Nah, karena mereka ini ingin membagikan hartanya, jadi mereka menukar motor itu dengan uang senilai 40 juta tadi. Berarti ditambah 40 juta dari hasil jual motor tadi. Jumlahnya senilai 540 juta. Ini harta yang ditinggalkan. Nah, adapun anggota keluarga yang ditinggalkan. Itu ada ayah, ibu, istri, 2 anak laki-laki, 2 anak perempuan. Ayah mendapatkan 1/6. Karena apa? Karena dia memiliki cucu tadi, 2 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Ibu juga mendapatkan 1/6 karena
karena dia memiliki cucu. Dan istri mendapatkan 1/8 karena dia memiliki keturunan atau memiliki anak. Dan anak laki-laki dan anak perempuan seperti yang telah saya jelaskan tadi, bahwa mereka akan mendapatkan sisa dengan ketentuannya 2:1. Anak laki-laki mendapatkan 2, anak perempuan ini mendapatkan 1. Jadi hitungannya anak laki-laki ini mendapatkan 2 dikali 2 sama dengan 4. Anak perempuan 2 dikali 1 sama dengan 2. Seperti itu. Ayah dapatkan 1/6, ibu 1/6, istri 1/8, 2 anak laki-laki, 2 anak perempuan. 2/1. Ini saya menggunakan cara yang langsung dikalikan dengan hartanya. 1/6 dikali 540 juta. Hasilnya yaitu 90 juta. Kemudian ibu juga dikalikan 540 juta. 90 juta. Dan istri juga 1/8 dikalikan 540 juta, nilai 67 juta 500 ribu. Untuk mereka ini kan akan mendapatkan sisa dari jumlah ini. Ini dijumlahkan dan hasilnya itu 247 juta 500 ribu. Itu dari hasil harta yang telah dibagikan kepada ayah, ibu, dan istri. Sisanya berapa mereka? 540 juta dikurang 240 juta 500 sama dengan 292 juta 500 ribu. Pembagiannya itu ini tadi kan 2 dikali 2 sama dengan 4, 2 dikali 1 sama dengan 1, ditambah 4 tambah 2 6. Jadi 292.500.000 ini dibagi 6, hasilnya itu 48.750.000. 48.750.000. Jadi anak laki-laki ini 48.750 ini dikali 4 sama dengan 195 juta. Ini kan jadi 2 anak laki-laki ini mendapatkan 195 juta. Berapa per satu anaknya? Dibagi lagi, dibagi 2 menjadi 97.500.000 per anak laki-laki. Jadi satu orang anak laki-laki ini mendapatkan 97.500.000. Sedangkan 2 anak perempuan Rp48.750.000 dikali 2 senilai 97 juta
900.000. Nah, ini mereka berdua, jadi dua anak perempuan ini mendapatkan 97.500.000. Nah, jadi per anaknya mendapatkan 48.750.000 per anak perempuan. Jadi ayah tadi mendapatkan 90 juta, ibu mendapatkan 90 juta, istri mendapatkan 67.500.000, kemudian dua anak laki-laki mendapatkan 195 juta, dua anak perempuan mendapatkan 97.500.000. Nah, kan di sana tadi ada adik laki-laki kandung seayah. Nah, dia itu tidak dapat. Kenapa tidak dapat? Karena dia terhalang oleh adanya anak dari sang mayit tadi. Suami kan meninggalkan anak, jadi adiknya itu tidak dapat. Itu tadi pemaparan mengenai warisan, dan yang selanjutnya yaitu akan dipaparkan oleh teman saya yaitu Cindy Patikasari mengenai materi zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang zakat. Yang pertama itu zakat adalah kewajiban atas harta atau kewajiban atas sejumlah harta tertentu untuk kelompok tertentu. Nah, di sini saya akan membahas tentang zakat mal. Yang mana zakat mal itu adalah zakat yang dikeluarkan dari harta benda tertentu, misalnya emas, perak, binatang, tumbuhan atau biji-bijian, dan harta perniagaan. Nah, zakat mal ini adalah zakat yang wajib dibayarkan atas harta yang dimiliki. Jika harta tersebut telah mencapai batas wajib dikeluarkan nisabnya atau zakatnya. Nah, masalahnya di sini yaitu misalkan Pak Robi mempunyai emas 95 gram dengan haulnya 5 tahun, maka berapakah jumlah emas yang harus dizakati? Nah, di sini kita akan menghitung. Cara menghitungnya yaitu kita hitung dulu nisabnya. Emasnya itu 95 gram dikali harga emas 1 gram terkini dikali harga emas 1 gram terkini. Nah, jadi 95 gram dikali, misalkan harga emas 1 gram terkini itu 1 juta. Arti 95 gram dikali 1 juta. Dan hasilnya yaitu 95 juta. Dan kadarnya itu berarti 95 juta dikali 2,5%. Itu sama dengan 2.375.000. Nah, maka zakat yang harus dibayar yaitu 2.375.000. Saya akan menjelaskan masalah yang kedua, yaitu tentang zakat mal profesi, tentang kias emas. Nah, di sini masalahnya yaitu misalkan Ibu Aisyah mempunyai emas 95 gram dan gaji 10 juta per bulan, dan dengan pengeluaran per tahunnya sebesar 65 juta. Maka berapakah zakat yang harus dibayar Ibu Aisyah tersebut? Nah, di sini kita akan yang pertama-tama kita hitung nisabnya dulu. Nisabnya 95 gram dikali harga emas 1 gram terkini. Misalkan harga emas 1 gram terkini itu 600. Jadi 95 gram dikali 600 sama dengan 57 juta. Nah, yang kedua itu kita mencari gaji setahunnya. Gaji setahun. Untuk mendapatkan gaji setahun ini kita menggunakan rumus yaitu gaji sebulan yaitu 10 juta dikali dengan 12 bulan.
Maka hasilnya yaitu 120 juta. Nah, yang ketiga yaitu jumlah zakatnya. Rumusnya gaji setahun dikali 2,5%. Jadi gaji setahun di sini udah kita dapat yaitu 120 juta. Terus baru dikali 2,5%. Hasilnya yaitu 30 juta. Berapa besar zakat yang harus dikeluarkan? Kita harus menggunakan rumus ini. Itu gaji setahun dikurang pengeluaran per tahunnya. Dan dikali 2,5%. Nah, gaji setahun di sini sudah kita dapatkan yaitu 120 juta. Nah, untuk pengeluaran per tahunnya itu 65 juta. Dan dikali 2,5%. Hasilnya yaitu 1.375.000. Nah, jadi zakat zakat yang harus dikeluarkan itu sebesar 1.375.000. Nah, itu tadi pemaparan materi tentang zakat yang telah dipaparkan oleh Cindy Patikasari. Hanya itu pemaparan dari kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.